Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini, gue bertanya-tanya apakah negeri kita tercinta ini benar-benar sudah merdeka? Well, secara kedaulatan negara, kita sudah merdeka dan bebas dari penjajahan yang diproklamirkan sejak tahun 1945. Tapi, realita masyarakat yang gue lihat sekarang belum sepenuhnya merdeka dan banyaknya penjajahan atau perbudakan yang dilakukan oleh otoritas-otoritas tertentu, walaupun penjajahan di era sekarang berbeda dengan penjajahan di zaman dulu. Di era modern ini, secara tidak langsung mengontrol masyarakat dengan sistem politik, ekonomi, atau dengan doktrin-doktrin tertentu. Ironinya, penjajahan dan perbudakan di era sekarang ini dilakukan oleh bangsa kita sendiri, guys. Kita dijajah oleh pemerintah sendiri, dijajah oleh ormas-ormas sampah, bahkan kita dijajah oleh habib-habib atau para pemegang kunci surga yang biasanya jualan agama. Dan masih banyak lagi orang-orang di negeri ini yang bermental budak, bermental feodal, sehingga mudah dikontrol dan mudah dibodoh-bodohi. Jadi ingat nih sama quotes Pak Soekarno ya, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit. Kalian akan melawan bangsa diri sendiri. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah coba kita renungkan bersama guys. Quotes-nya Pak Soekarno itu apakah relate di zaman sekarang di negeri kita? Oke, simak pembahasannya sampai selesai. Kita akan kupas tuntas bersama-sama guys. Well, secara tidak langsung, ada beberapa realita bahwa masyarakat di negeri ini seakan-akan dijajah oleh pemerintah sendiri, guys. Dari mulai pajak yang tiap tahun semakin naik, tapi anggaran untuk para pejabatnya semakin naik juga, dan jumlahnya sangat tidak masuk akal. Jadi, ini ada data ya, dana anggaran untuk pejabat, terutama pejabat eselon 1 dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Anggaran tahun ini untuk mobil dinas pejabat eselon 1 itu nilainya 931 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang nilainya cuma 800 jutaan aja. Ini cukup tragis ya, rakyatnya masih banyak yang nganggur, tapi para pejabatnya dapat mobil dinas seharga hampir 1 miliar rupiah. Masih banyak anggaran yang lebih gila lagi guys dari Menteri Keuangan kita untuk para pejabat di negeri ini. Kalau ada menteri atau pejabat eselon 1 lagi dinas di dalam negeri, itu ada anggaran harian yang angkanya benar-benar lumayan fantastis. Untuk biaya tidur di hotel 1 malam aja, itu ada dananya sampai 9,3 juta guys. Kira-kira itu hotel bintang berapa ya? Yang per malamnya itu bisa sampai 9,3 juta rupiah. Sedangkan rakyatnya masih banyak yang hidup di kolong jembatan, jadi gembel, atau banyak sekali rumah-rumah warga yang tidak layak huni. Selain itu, kalau ada dinas pulang pergi pakai pesawat, kalau pejabatnya naik pesawat kelas ekonomi, dapat anggaran maksimal sampai 11 juta rupiah. Kalau kelas bisnis bisa sampai 22 juta rupiah. Belum lagi kalau jalan-jalan dapat dana tambahan sebesar 462 ribu rupiah. Mereka para pejabat ini tentu butuh makan dong, butuh jajan, ngemil, ketawa hahaha segala macem. Mereka dapat lagi uang harian dari pemerintah sebesar 580 ribu rupiah per hari. Dan ada juga uang representasi sebesar 250 ribu rupiah. Ini menurut gua agak aneh ya, kan itu udah ada uang harian tuh sebesar 580 ribu rupiah per hari. Terus kalau dijumlahkan ini bisa sampai 830 ribu rupiah dong. Gimana gak enak ya? Ini lumayan banyak menurut gua. Ada yang lebih gila lagi guys anggarannya. Kalau pejabat kita dinas ke luar negeri pulang pergi, mereka dapat uang buat pesen tiket pesawat. Kalau kelas ekonomi itu bisa sampai 198 juta rupiah. Kalau kelas bisnis bisa sampai 250 juta rupiah. Dan kelas eksekutif maksimal 378 juta rupiah. Jika kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, gak usah jauh-jauh deh, negara tetangga kita, Singapura contohnya. Para pejabatnya jika keluar negeri atau traveling tidak boleh menggunakan jet pribadi guys. Mereka cuma pakai pesawat komersial atau naik kereta kelas ekonomi. Layaknya rakyat Singapura pada umumnya. Makanya gak heran ya, orang nomor 1 di Singapura, Perdana Menteri Lawrence Wong, itu sering tertangkap kamera naik pesawat kelas ekonomi bersama rakyat jelata lainnya di Scoot Airlines ya kalau nggak salah.
Dan untuk anggaran dinas para pejabat Singapura, itu kalau nginep di hotel, maksimal dapat 4,2 juta kalau dirupiahkan. Oke, itu kan Singapura ya. Kita coba compare lagi ke negara-negara maju lainnya. Kita coba compare ke negara Jepang nih. Para pejabat di Jepang dapat duit anggaran kalau nginep di hotel maksimal dapat 20.000 yen atau 2,1 juta rupiah per malamnya. Bayangin betapa gak enaknya jika lu menjadi pejabat di Jepang. Lu gak boleh gendut, lu harus perbanyak jalan kaki atau naik sepeda. Kalau lu melakukan kesalahan sedikit saja, lu harus minta maaf di depan publik. Dan lu cuma dapat anggaran 2,1 juta saja per malam kalau lu nginep di hotel. Sungguh jauh berbeda dengan para pejabat di negeri kita, guys. Para pejabatnya sering melakukan kesalahan, tapi belum pernah tuh gue lihat mereka minta maaf di depan publik. Emang pada arogan, pada songong ya mereka. Padahal digaji pakai duit pajak yang kita bayar kepada negara gitu. Belum lagi anggaran yang tidak masuk akal. Kalau nginep di hotel, yang entah bintang berapa tuh hotelnya, bisa sampai 9,3 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan Jepang yang 2,1 juta ini, itu 4 kali lipat lebih banyak ya. Oke, kita bandingkan lagi ke negara yang sudah maju di Eropa, negara Jerman ya. Biaya untuk tidur di hotel bagi pejabat di Jerman maksimal dapat 2,3 juta rupiah per malam. Dan terakhir, kita compare ke negara adik kuasa Amerika, guys. Kalau lu nginep di hotel sebagai pejabat Amerika, lu cuma dapat dana maksimal 4,1 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Anggaran para pejabat kita di negeri ini jika dibandingkan negara-negara yang sudah maju di luar sana. Ini cukup membagongkan. Kalau lu punya otak, coba lu pikir. Gue yakin orang dengan IQ jongkok sekalipun akan terheran-heran dengan negeri yang tidak maju ini. Hidup Jokowi! Efisiensi anggaran ternyata cuma sekedar tong sampah bagi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang hebat dan sangat brilian ini. Para pejabat dikasih mobil seharga hampir 1 miliar, rakyatnya banyak yang menderita. Cuma bisa kredit, KPR, kita bisa lihat data NPL atau pinjaman yang bermasalah di bagian kredit bermotor dari tahun 24 sampai tahun 25. Itu terjadi peningkatan ya, yang asalnya 2,01% sampai 2,19%. Artinya semakin meningkat orang yang gagal bayar, guys. Selain itu, ada juga data NPL KPR rumah dari tahun 24 sampai tahun 25. Terjadi peningkatan juga yang asalnya 2,56% sampai 2,94%. Artinya, jumlah gembel yang nggak punya rumah di negeri ini semakin bertambah. Ini kan sangat kontras antara rakyat dengan pejabat. Jadi seakan-akan masyarakat dijajah pemerintah sendiri. Capek-capek kerja, tiap gajian dipotong pajak, belum lagi potongan lainnya. Alhasil, pajak yang dibayar masyarakat kepada negara hanya untuk memperkaya para pejabatnya. Belum lagi beberapa hari yang lalu nih, Ibu Sri Mulyani singgung masalah gaji dosen dan guru yang masih rendah. Katanya kurang lebih, emang harus negara terus yang biayai. Aduh, ini gue bener-bener gak habis fikri, guys. Kemarin tuh sampai disenggol juga sama Jerome Pauline ya. Doi sampai komen, pajak yang kita bayarkan seharusnya bisa dipakai buat sektor pendidikan. Anggaran-anggaran negara yang gak penting kan harusnya bisa dipotong dan dialihkan. Dan Jerome Pauline ini sampai bikin postingan yang isinya kurang lebih, jika mau mengubah SDM Indonesia dan mencapai Indonesia emas, harus mulai dari sektor pendidikan dan bisa dimulai dari guru yang berkualitas dan terjamin kesejahteraannya. Ini gue setuju banget ya dan relate sebagai guru di sekolah. Gajian itu gak sampai 1 juta per bulan. Kadang digajinya itu 2 bulan sekali, paling lama 3 bulan sekali. Tentu teman-teman juga pasti tahu ya ironinya. Guru yang bertugas untuk mendidik anak, mencerdaskan anak untuk masa depan, tapi di negeri ini, profesi yang sering terjerat pinjol yaitu guru. Jadi sangat mengkhawatirkan ya nasib-nasib guru di Indonesia, guys. Sekali lagi, ternyata Indonesia emas bagi Menteri Keuangan itu cuma sekedar toilet umum aja. Emang rakyat di negeri ini tuh sengaja dibuat bodoh dan miskin agar mudah dikontrol dan diperbudak oleh para pejabatnya, guys. Khususnya dijadikan alat politik. Seringkali tuh para pejabatnya itu berkampanye. Kami bersama rakyat, kami akan bela rakyat yang tertindas, kami akan hempaskan kemiskinan dan sebagainya.
Yang seakan-akan mereka itu adalah superhero yang akan menuntaskan segala permasalahan di masyarakat. Padahal nyatanya tidak. Masyarakat ingin koruptor dihukum mati, tapi realitanya masih banyak koruptor yang berkeliaran di negeri ini. Belum lagi permasalahan di masyarakat, yaitu judi online. Banyaknya para elit politik yang tahu identitas bandar judi online ini tuh siapa. Termasuk Pak You Jokowi walk juga ya. the talk. Tapi apa yang pemerintah lakukan? Apakah mereka tangkap bandarnya? Tentu tidak ya. Melalui PPATK, mereka malah blokir rekening bank rakyat yang nganggur selama 3 bulan yang katanya untuk antisipasi deposit judi online. Ini sangat ngawur guys. PPATK itu kan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Harusnya tugas lu sebagai PPATK, lu analisis dan lapor. Lu analisis tuh siapa aja yang main judol, terus transfernya ke siapa. Pasti ketahuan tuh bandarnya kan. Nah, lu lapor, bandarnya tangkap, terus rekeningnya blokir. Bukannya malah ngeblokir rekening orang-orang yang tidak main judi. Kasihan kan banyak orang yang di luar sana yang menyimpan uang untuk dana darurat, untuk tabungan, malah diblokir. Bahkan kemarin gue lihat berita ya, sampai ada yang jadi korban. Saudaranya lagi dirawat di rumah sakit. Pas mau bayar pakai uang, si uang yang ada di bank itu malah keblokir. Jadi nggak bisa bayar buat perawatan di rumah sakit dong. Itulah mengapa banyak masyarakat yang kecewa. Sampai di awal bulan ini, masyarakat banyak yang ingin pasang bendera One Piece sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Tapi lucunya, pemerintah bukannya minta maaf atau introspeksi diri, malah mengancam orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini masuk pidana. Ini kan lucu banget ya, tentu teman-teman yang nonton One Piece pasti tahu bahwa hanya pemerintah yang zolim dan raja yang korup yang terganggu oleh benderanya One Piece atau Jolly Roger-nya Mugiwara gitu. Fenomena ini sampai masuk berita internasional guys, termasuk Amnesty Internasional, sampai mendesak pemerintah Indonesia agar tidak memberikan penekanan terhadap kebebasan pendapat atau ekspresi masyarakat gitu. Seharusnya pemerintah tuh fokus dan bebenah diri terhadap masalah sosial yang ada di Indonesia. Bukannya malah ngurusin bendera fiksi anime gitu. Nah loh, para pejabat kita kena sentil Amnesty Internasional tuh. Apakah mereka akan malu, akan minta maaf, atau introspeksi diri? Tentu saja gue sangat ragu-ragu ya. Yang ada banyak banget kan orang yang pasang bendera One Piece di rumahnya. Terus digeruduk, disamperin sama aparat, disuruh cabut gitu. Belum lagi ada yang ngaku aparat TNI yang menampar supir yang pasang bendera One Piece di mobilnya. Ini sungguh miris ya, kita mau berekspresi saja, masih diancam-ancam. Letak merdekanya di mana dong kalau gitu? Kalau kebebasan berekspresi saja masih dilarang. Ormas-ormas di negeri ini sangat meresahkan di masyarakat. Kalau di daerah gua, setiap bulan Agustus itu ada aja ormas yang jualan bendera di jalanan. Tapi maksa gitu. Mereka ngeberhentiin orang-orang yang lagi naik motor atau naik mobil, terus dipasang benderanya maksa, habis itu disuruh bayar. Apakah di daerah kalian ada juga fenomena seperti itu? Ngomongin tentang ormas, banyak sekali ya ormas di negeri ini. Ada ormas keagamaan, ormas preman, bahkan ormas pesilat, dan sebagainya. Dan kebanyakan ormas di negara kita itu suka bikin ribut. Kalau beda ormas, tawuran, rusuh, segala macam. Terus apa hubungannya ormas dengan penjajahan? Oke, yang pertama dari segi alat politik ya. Kita sudah tahu bahwa ormas-ormas di negeri ini tuh semenjak Orde Baru sering dijadikan alat kepentingan politik, terutama mencari suara. Bagi para calon pejabat yang ingin mencari suara, tinggal datengin aja tuh kepala ormas dengan jumlah anggota yang banyak. Terus dikasih duit atau iming-imingi jabatan di kepemerintahan. Nah, habis itu, si kepala ormas pasti ngajak anggotanya atau ngajak masyarakat untuk memilih si pejabat tersebut. Nah, ini dia. Bagi elu yang memilih pejabat atau presiden hanya karena ormas tertentu mendukungnya, fix, lu adalah budak. Lebih tepatnya bermental budak sih. Jadi budak ini kan kebalikannya dari orang merdeka ya. Dan ciri khas dari budak itu, dia memiliki pilihan yang bergantung dengan otoritas lain. Contohnya, dalam memilih pemimpin pun,
Orang yang bermental budak akan memilih pemimpin yang sudah didukung oleh tokoh tertentu atau ketua ormas tertentu ya, tanpa memiliki pertimbangan yang rasional. Hanya karena pemimpin tersebut agamanya seiman, terus didukung oleh fatwa ormas-ormas tertentu tanpa melihat kompetensinya. Nah, bagi kalian yang terkena jebakan politik yang ditunggangi agama tersebut, sudah dipastikan kalian bermental budak guys, dan belum merdeka ya. Nah, jadi seperti itu ya, penjajahan lewat ormas dari segi politiknya. Sekarang kita lanjut dari segi sosialnya. Di negeri ini, maraknya parkir liar, pungli, itu kebanyakan dari ormas juga. Lu parkir di minimarket kena palak. Lu ke tempat fotokopi hanya untuk fotokopi KTP 500 perak, kena parkir 2.000. Lu mau buka usaha, pasti ada jatah premannya dari ormas-ormas tertentu. Jadi ini sudah banyak kejadian ya, ketika ada yang buka usaha warung makan contohnya. Terus tempatnya itu rame, banyak yang beli gitu. Terus tempat warung tersebut didatangi ormas dengan cara dititipkan juru parkir liar. Alhasil warung makannya jadi sepi, omsetnya jadi turun, udah maribet bikin usaha, disuruh bayar pajak, dipalak preman ormas pula. Belum lagi banyak investor asing yang batal berinvestasi triliunan di Indonesia guys, hanya karena sering dipalakin ormas. Ini tragis banget, sampai ada yang udah bikin pabrik setengah jadi, pabriknya malah terbengkalai, ditinggalin oleh investornya, karena sering dipalakin ormas. Semakin banyak pengangguran di negeri ini, cari kerja susah, belum lagi harus nyogok, sekalinya ada kerjaan di pabrik asing, nggak jadi karena pabriknya terbengkalai karena investor asingnya cabut duluan gara-gara ormas. Sungguh miris kan? Ramai sekali di masyarakat negeri ini tentang gelar-gelar tertentu yang terkesan sakral, seperti Habib-Habiban, Gus-Gusan, bahkan lu bisa dihakimi sebagai iblis jika lu berani mengkritik mereka. Seperti yang sudah gua bahas di konten ini ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh bermental feodal. Ciri khas dari orang mental feodal itu biasanya fokus dengan jabatan atau gelar-gelar tertentu. Jadi, hierarki atau tingkat kehormatan seseorang itu tergantung dengan gelar, bukan dari sebesar apa pengaruh orang tersebut. Padahal, di negara yang sudah maju, tingkat kehormatan seseorang itu dinilai dari kontribusi dia sebesar apa terhadap masyarakat luas. Sedangkan di negeri kita, masih banyak orang yang mengkultuskan orang lain hanya karena orang tersebut bergelar Gus, bergelar Habib, sehingga mudah dibodoh-bodohi dengan embel-embel surga, embel-embel berkah. Oleh karena itu, banyak yang diperbudak dengan rela mencium kakinya Habib, meminum ludahnya para Gus. Atau parahnya, banyak yang membeli produk-produk dari orang-orang yang bergelar tersebut, dari mulai air doa, garam ruqyah, dan sebagainya, sehingga mereka tambah kaya dan lu tetap miskin karena kebodohan lu sendiri yang mereka eksploitasi dengan embel-embel kemasan agama. Ini relate banget dengan apa yang disampaikan Tan Malaka di bukunya Madilog. Mental feodal itu produk dari negara jajahan yang mana biasanya digunakan untuk mempertahankan status quo. Jadi kesimpulannya, jika masih banyak yang bermental feodal, ini kita masih belum merdeka guys. Belum lagi efek dari mental feodal itu sangat ngaruh terhadap masyarakat luas. Banyak yang menjadi fanatik, radikal, dan intoleran. Itulah mengapa banyak sekali kasus pembubaran ibadah agama lain. Ini kan jauh dari kata merdeka dong. Orang mau ibadah, mau berdoa, malah dipersekusi. Padahal beribadah itu seharusnya sudah dijamin oleh negara kebebasannya. Jangankan yang beda agama deh, sesama penganut agama pun masih rusuh karena berbeda pandangan gitu. Lebih mirisnya, saling mengkafir-kafirkan, ngatain ngajinya kurang jauh, merasa paling benar, karena itu efek dari dogmatisme. Dan dogmatisme ini biasanya produk dari mental feodal yang fanatik. Well, itu aja yang ingin gue sampaikan terkait keluh kesah gue di bulan kemerdekaan ini. Tapi nyatanya kita belum sepenuhnya merdeka ya. Dan relate sekali sih quotes-nya Pak Soekarno yang gue sampaikan di awal barusan, bahwa kita di zaman sekarang melawan bangsa diri kita sendiri guys. Ya, that's all. Kalau ada koreksi atau tambahan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih ya sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Hidup Jokowi!